warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musallian wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratil muhtaramin, para kiai, para masyayikh, wa nahusubid dzikri, beliau yang mulia Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Abuya Kiai Haji Muhammad Hasan SH.MH, juga seluruh para sivitas akademik, para dosen, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, dan juga utusan dari beberapa sekolah tinggi yang hadir pada kesempatan kali ini. Para peserta Stadium Jenderal yang dimuliakan oleh Allah, adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari ketika hari ini kita sedang berpijak di antara dua dunia, maya dan nyata, digital dan manual. Generasinya pun bercampur antara generasi milenial dan kolonial. Segala kegaduhan yang terjadi di dunia digital itu sangat berdampak terhadap dunia manual. Kegaduhan yang terjadi di dunia maya juga sangat berdampak terhadap dunia nyata. Hampir tiap hari kita disuguhi kegaduhan-kegaduhan yang tak kunjung usai. Termasuk diantaranya adalah kegaduhan masalah nasab. Walaupun kita meskipun ikut-ikut gaduh masalah nasab, tidak bisa menjamin untuk memperbaiki nasib. Sekali nasib kita seperti ini, ya begitulah. Kegaduhan tentang autentikasi nasab ba'alawi. Kalau yang nasib ini yang non ba'alawi kayaknya ya. Ini semakin memuncak seperti gunung salju. Diawali dengan beberapa narasi-narasi yang sifatnya rasis dan seterusnya. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba muncul sosok pemuda yang mencoba untuk hadir menjadi penengah secara ilmiah. Beliau masih sangat muda, saya lihat tanggal lahirnya masih tahun 1987, tetapi mulai lancang untuk membahas tentang manusia abad ketiga Hijriah. Ini luar biasa. Kita yang lahir di sebelum tahun 80 belum berani untuk merambah dunia abad ketiga Hijriah. Tapi beliau sudah berani, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nama yang viral adalah Rumail Abbas. Saya jadi baru tahu bahwa namanya bukan seperti itu. Namanya adalah seperti yang beliau bela ketika orang mempertanyakan putra Ahmad bin Isa al-Muhajir, apakah ada yang bernama Ubaidillah? Ternyata di situ ada Abdullah yang ditasghir menjadi Ubaidillah. Lah ternyata Gus Rumail ini aslinya juga Ramli ya. Ditasghir menjadi Rumail ya. Padahal Ramli itu sudah kerikil. Kalau ditasghir lagi ini menjadi serpihan debu sepertinya ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gus Rumail Abbas, kita yang terbiasa berselancar di dunia maya tidak asing dengan beliau. Dulu waktu masih belum ada WA, ada komunitas namanya Terong Gosong. Kalau bahasa Bondowosonya terong poton itu ya. Yang waktu itu presidennya sampai hari ini adalah Gus Yahya Sakuf, dan beliau adalah sekretaris umum waktu itu. Kemudian beliau ternyata juga aktif di Gus Durian. Juga beliau asli dari Jepara. Kabarnya baru kali ini beliau menginjakkan kaki di Bondowoso, sehingga 1 pekan sebelum beliau ke Bondowoso statusnya sudah viral bahwa beliau akan menginjakkan kaki di Bondowoso, dan sudah kurang 1 minggu membayangkan
seperti apa nikmatnya Tape Bondowoso. Alhamdulillah kemarin kita sambut di stasiun, tidak disuguhi apa-apa kecuali Tape Bondowoso. Semoga tidak kembung perutnya. Kemudian beliau juga hari ini mengopeni akun pamitnya ngantor ya, pamitnya ngantor, dan itu akun YouTube itu yang fokus untuk membahas tentang autentikasi nasab Ba'alawi secara ilmiah, Sudah beberapa episode yang beliau tampilkan dan luar biasa sambutan masyarakat. Baik sambutan dari pendukung ataupun sambitan dari para yang tidak mendukung. Sampai per hari ini sudah ada 5 atensi yang datang kepada kami ketika kami expose. Apa benar Gus Rumel itu datang ke Bondowoso? Jangan-jangan juga mencari nasab ke sini ke Bondowoso. Semalam kami sampaikan bahwa Bondowoso tadi disampaikan Darul Habib. Ada yang lebih tua dari itu Gus, Bondowoso itu, bahwa Bondowoso ini tempat bertapanya Prabu Aji Saka. Beliau adalah pencetus huruf Jawa Hanacaraka. Dari literasi yang kami baca, beliau dari India langsung bertapa di pegunungan Hyang Argopuro, kemudian menurunkan raja-raja Jawa. Jadi lebih tua dari Alawiyin juga ya, Aji Saka. Terima kasih. Selanjutnya saya beri waktu sepenuhnya kepada Gus Rumel untuk membahas tentang ada apa di balik kegaduhan autentikasi nasab Ba'alawi ini. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi keotentikan daripada suatu nasab. Apakah cerita tutur itu cukup sebagai bukti bahwa seseorang ini adalah keturunan si fulan, ataupun membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk meyakinkan bahwa seseorang itu adalah keturunan si fulan. Dan sejauh mana data-data primer, data-data sekunder yang sudah didapat oleh Gus Rumel ini di dalam melacak keotentikan nasab Ba'alawi. Dan yang terakhir, apakah Rumel ini juga merupakan proklamasi bahwa dia juga Ba'alawi sebagaimana Ubaidillah. Saya beri waktu kepada Gus Rumel. Allahumma shalli ala Muhammad. Enak, situ gak bisa ya? Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardatillah warahmatil Fatihah. Alhamdulillah, saya ingin dulu ketua. Alhamdulillah, sholatan wassalamu daimani ala rasulillah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kali pertama saya ke sini itu kaget gitu. Ternyata jauh banget, 8 jam. 8 jam pulang dari Turki itu wajah pertama yang saya lihat itu bukan istri saya, tapi jenengan semua. Bisa dibayangkan betapa sialnya saya gitu. Tapi inilah komitmen seseorang yang sangat mencintai ilmu. Saya diberikan majelis yang sangat ilmiah untuk menjelaskan penemuan yang saya dapatkan hingga sekarang. Memang belum banyak yang bisa saya sampaikan karena saya tidak akan berbicara ketika data itu belum valid ya, belum direstorasi. Kali pertama saya berterima kasih kepada Gus Hasan dan juga kaget saya ada pengadilan agama di sini tuh mau ngapain gitu. Kaget, KUA mah masuk akal ya, pengadilan agama mau ngapain. Perwakilan dari MUI juga tadi ada Kementerian Agama, dari sahabat Ansor, mahasiswa dari STI Al-Maliki, mahasiswi juga, dan beberapa kampus lain juga ya. Gitu. Saya minta tolong presentasinya gimana ini? Apakah tidak ada presentasinya? Proyektornya nggak ada. Sudah saya serahkan.
Bisa ditayangkan ini Mas Samsul? Bisa, tolong ditayangkan. Saya pengen biar bicara ini tidak monolog, saya senang sekali dialog. Semoga ini tidak di live dulu karena khawatir kena UITE. Saya tuh berupaya untuk mendialogkan ini kepada Kiai Imad itu sampai 2 kali. 2 kali itu yang paling pertama ketika ada tawaran dari Habib Umar Asakov dari Palu kalau nggak salah itu untuk dialog, beliau kan tidak berkenan karena dia itu mau jika ada debat harus ada wasit yang fair gitu, harus ada satu orang pakar yang bisa menengahi antara beliau berdua. Akhirnya tidak, Kiai Imad nggak berkenan. Saya insya Allah hadir pas waktu itu, ya Kiai Imad sendiri yang memberikan badal, yaitu Kiai Khotimi, Ketua PWNU Banten kalau nggak salah itu sebagai perwakilan. Dialog kedua pas waktu saya ke Jakarta itu saya berusaha untuk menemui beliau untuk soal untuk mendialogkan langsung gitu. Rasanya kan kurang greget ya debat kok di medsos atau di YouTube kan kayaknya gimana gitu. Pengen saya sampaikan langsung kepada Kiai Imad. Akhirnya ada uzur juga, Mas Gus Hanif, penyambung saya untuk ketemu Kiai Imad itu kecelakaan, akhirnya nggak bisa ketemu. Tapi sekadar menunggu ini aja, proyektornya nyala. Ini saya kasih prolog. Beberapa alasan kenapa saya terlibat dan jangan kaget juga jika nanti ada tampilan foto saya dengan Gus Fuad Pleret, Gus Fakih Wirahadiningrat sama Mas Sugeng. Karena beberapa orang yang saya jidal itu saya temui langsung. Ya untuk menunjukkan kepada jenengan semua bahwa ilmu itu harus didiskusikan secara langsung ya, biar nggak jadi gosip gitu. Maka terakhir ketika saya bicara dan agak jengkel dengan Kiai Imad dan Kiai Abdul Rozak, saya bicarakan langsung karena saya belum menemukan satu integritas ilmu. Ketika satu buku bernama Al-Ghuror, karya Al-Khirid Ba'alawi memang, itu dibedah, ada pemerkosaan dalil lah, ada half truth di sana. Terus saya melihat tidak adanya integritas ilmu, pembicaraan yang seharusnya utuh itu dipotong gitu. Apakah ini masih lama proyektornya? Masih lama, oke. Saya pengen mulai dari gini, konten saya yang lalu soal apa yang menjadi rudut saya kepada Kiai Imad itu jenengan sudah bisa lihat di pamenjang kantor ya. Tapi saya tidak akan mengulangnya itu, tidak akan mengulanginya. Yang akan saya tampilkan sekarang adalah beberapa bukti historis dan logika yang dipakai seorang sejarawan untuk mengisbatkan seseorang. Di problemnya kan memang sederhana. Tadi ada satu nama problematik namanya Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Konon tidak dicatat selama 550 tahun. Benarkah demikian? Nah, sejak awal banget ketika cekcok ini muncul, saya mengkonfirmasi bahwa minimal 400 tahun atau 300 tahun itu tidak tercatat. Satu orang yang mencatatnya, ya semoga nanti bisa tayang ya. Itu dari Al-Janadi, itu kitab dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu dari ulama dari Yaman. Ada sekitar 10 ulama Yaman dari abad ke-6, 7, 8 yang saya hitung yang mengkonfirmasi adanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Minimal yang saya bawa hari ini adalah bukti historis dari susunan fragmen mencari seseorang di masa lalu yang harus diakui tidak seperti bayangan jenengan semua, tidak ada pengadilan agama secanggih sekarang, tidak ada dukcapil di masa lalu. Makanya kita ngelacaknya itu harus tricky banget gitu. Mungkin halaman pertama mungkin langsung. Nah, saya berusaha untuk membawakan 5 tema dan paling mentok nanti itu ada isbat sekitar 566. 566 dikurangi sekitar 400 berarti 150 lah. Berarti angka 550 tahun yang ditawarkan oleh Kiai Imad sudah saya tawar menjadi 150 saja, 150 tahun saja itu mentok. Tuh, yang kedua, lanjutkan. Adminnya di mana sih? Oh, di sana. Oke. Next. Saya berusaha mengawali dari bagaimana cara ulama nasab mengisbatkan nasab ya. Nanti itu saya berikan insight betapa pentingnya sumber sezaman. Jadi ada musalamat antara saya dan Kiai Imad bahwa bukti sezaman itu perlu. Kendati pun demikian, saya fokusnya ada di sejarah, kajian historis dan akan mengkritik apapun yang bisa dikritisi dari kajian historis. Nah, untuk ulama nasab ternyata memiliki kaidah ilmiahnya sendiri. Mereka memakai kaidah tasamu atau syura istifadoh. Bisa dilihat ya. Ada 4 macam paling tidak, berarti kan catatan dari keluarga yang sahih. Terus yang kedua syura istifadoh,
atau biasa dikenal dengan Tasamu, bisa didengarkan. Kayak Gus Hasan ini bin siapa, semua orang di Bondowoso mengerti, dan itu adalah yang dimaksud dengan surah wastifado. Surah belum tentu istifat, dan mustafat belum tentu surah. Keduanya bisa jadi berbeda, tapi salah satu di antara keduanya bisa sahih untuk mengisbatkan nasab. Selanjutnya ada al-iqrar, berarti kan konsistensi dari sebuah ikrar. Dan yang terakhir adalah seperti Mahdi Rojai yang mengisbatkan Ba'alawi ketika diragukan mengirimkan surat, itu bentuk dari tahqiq seorang muhakkik itu. Nah, problemnya saya bawakan dari Muqaddimat fi ilmin nansab. Ini kitab baru karena saya ngerasa paling representatif. Kenapa ada gugatan seperti Kiai Imad gitu? Karena jika surah wastifado itu berlaku sepanjang masa, kenapa orang yang dikenal sebagai anak dari leluhur dari seorang mujtahid mutlak bisa sampai tidak tercatat? Jika surah wastifado itu dikenal, kenapa nampaknya tidak pernah sekalipun dinotis oleh ulama di masanya? Jika surah wastifado itu berlaku sangat umum, kenapa tidak ada satupun bukti bahwa dia itu ada? Itulah kenapa Kiai Imad itu bertanya-tanya, sebenarnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirin benar-benar ada atau tidak gitu. Makanya di redaksi yang selanjutnya ya, ketika ada bukti yang dimaksud dengan bayyinah shorihah, Kiai Imad memiliki definisi yang berbeda dengan saya. Asy-Syajarah al-Barokah beliau anggap sebagai bayyinah shorihah. Bayyinah shorihah itu bisa dipakai untuk mengibtol nasab. Jika memang kemutawatiran misal Gus Umar bin siapa itu udah surah wastifado, ketika ada bukti sahih seperti keluaran Dukcapil mengeluarkan Gus Umar adalah bin orang lain, itu bisa membatalkan surah wastifado. Begitupun sebaliknya. Nah, slide yang kedua, saya ngasih satu contoh lagi bahwa mengibtol nasab itu bukanlah selanjutnya Kang Admin. Nah, ini bukan berusaha untuk menambahi perkara ya. Bani Qatadah itu kan sahih. Banyak asraf di Al-Hasani di Mekah. Nggih. Salah satu ulama sezaman sekitar 565 itu membatalkan nasabnya. Jadi perkara ibtolun nasab itu bukan perkara yang baru gitu maksud saya. Di Lubabul Ansab Ibnu Funduk itu sekitar 566 itu membatalkan salah satu datuk bil ittifaq. Redaksinya bisa dilihat bil ittifaq. Nama Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani yang menjadi datuk semua Bani Qatadah Al-Hasani itu dibatalkan dan bil ittifaq. Saya tidak sedang berusaha mendorong jenengan bahwa ini dibatalkan, enggak. Ini sekadar contoh. Dan yang lebih shock lagi mungkin kalau jenengan nggak tahu, slide selanjutnya. Saya dapat manuskrip dari Imam Safaroni, seorang ahli nasab sekitar abad ke-8 atau ke-9. Bisa dibaca. Kira-kira siapa tokoh yang sedang beliau batalkan nasabnya? Syekhin Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Jadi membatalkan nasabnya Ba'alawi bukan kali pertama. Bahkan Bani Qatadah yang sangat-sangat ring satu kesahihannya itu menurut Habib Rafael ya, itu sangat ring satu di Hijaz, itu ternyata bisa dibatalkan. Dan jangankan itu, Syekh Abdul Qadir pun ternyata bisa dibatalkan. Konon seperti yang ditulis oleh As-Safar ini, orang di Syam, berarti Syria ya, itu populer mengisbatkan silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan dua jalur seperti ini. Bisa dibaca di sebelah kanan, kalau misal yang sebelah kiri nggak bisa dibaca. Ini kata Safaroni yang paling bawah. Kilahuma, ada dua isnad, ada dua nasab yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kilahuma ghairu shahihin wa qad ikhturi'a, dan silsilah ini dibuat-buat gitu. Padahal kalau jenengan itu punya ijazah manaqib dari Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu silsilah ini kan yang jenengan yakini. Nggih. Nah, ini sekadar contoh biar jenengan nggak terlalu kaget bahwa membatalkan nasab itu bukan perkara yang baru. Oke, clear ya? Ada Pro Kiai Imad nanti silakan, forumnya nanti lebih enak. Oke. Next, mungkin lanjut.